Dan itu langsung, hah, langsung shock, langsung teriak, langsung beneran ini beskapku mau dipakai Cicangwook gitu. Dan saat saya ke sana ternyata beneran gitu dipakai oleh Cicangwook. Seneng banget, seneng yang tak terhingga, yang sampai sekarang pun saya masih nggak nyangka ya beskap koleksi saya bisa dipakai oleh Cicangwook, karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan apapun kalau beskap yang disewa itu akan dipakai Cicangwook. Jadi senang banget. Taunya dari mana tadi Mbak? Taunya pas hari H. Jadi pas hari H itu baru dikasih tahu bahwa nanti beskap ini akan dipakai oleh Cicangwook gitu. Dan itu langsung, hah, langsung shock, langsung teriak, langsung beneran ini beskapku mau dipakai Cicangwook gitu. Dan saat saya ke sana ternyata beneran gitu dipakai oleh Cicangwook. Beskap yang dipakai Cicangwook pastinya akan saya simpan buat kenang-kenangan, akan saya abadikan dan tidak akan saya sewakan ke yang lain. Tapi untuk customer lain yang berkenan memakai beskap seperti Cicangwook, kita banyak stoknya yang ready, yang kembar persis gitu. Berapa itu Mbak? Itu jumlahnya sekitar kurang lebih 25-30 pieces ya. Kalau sewanya? Oh, kalau range sewanya itu murah loh. Itu range-nya sekitar 115.000 sudah satu set lengkap dari belangkon sampai selop gitu. Iya, makanya nggak nyangka kan beskap semurah itu Cicangwook aja mau pakai. Masa kalian enggak gitu. Ya, lagi Mbak. Nah, misalkan di Jawa kan fansnya banyak. Iya. Kalau ada yang datang tiba-tiba mau ngebus itu Mbak kan misalnya mau dimuseumkan kan. Iya. Itu tetap mau lepas atau? Tidak akan saya lepas ya, mau berapapun harganya ya, karena itu di mana lagi persewaan di Indonesia yang bajunya dipakai oleh Mas Icang, kan hanya satu-satunya di Naos, jadi tidak akan saya lepas gitu. Kira-kira ada bau parfum nggak yang nempel di beskap yang pakai Cicangwook kemarin? Nah, ada nih, biasanya kalau orang sewa saat kembali itu kan ada aroma keringat yang nempel ya. Tapi kebetulan beskap yang dipakai Cicangwook kemarin saat kembali itu sama sekali tidak bau kecut atau tidak bau asem. Jadi masih wangi parfum. Tapi saya itu tidak bisa mendeskripsikan parfum yang dipakai itu apa karena baunya sangat soft, sangat wangi, sangat nyaman gitu. Jadi saya nggak tahu bau parfum apa, tapi yang jelas wangi gitu. Nggak biasa berarti ya Mbak ya? Biasanya Iya. berkeringat gitu ya? Iya, biasanya kalau beskap yang disewa oleh klien itu biasanya kembalikan pasti dalam keadaan berkeringat dan bau keringat orang ya gitu. Tapi yang dipakai Cicangwook itu kok sama sekali tidak bau keringat. Makanya saya heran, padahal kemarin waktu shoot di Prambanan itu kan sangat panas dan sangat keringetan ya, sampai Mas Cicangwook aja pakai kipas segede teflon itu, tapi kok sama sekali tidak bau keringat gitu. Apakah orang Korea seperti itu atau gimana, saya kurang paham. Selain Cicangwook, ada nggak artis lain yang sewa beskap di sini? Ada dong tentunya, alhamdulillah Naos Gallery ini sudah cukup terpercaya ya untuk wilayah Jogja, jadi banyak artis yang beberapa kali pakai di Naos, contohnya seperti NDX, kemudian dari Mas Do, putranya Didi Kempot, lalu dari band Lavora juga pernah, dan beberapa artis Jogja atau selebgram Jogja lainnya. Itu rata-rata mereka jika membutuhkan busana adat Jawa, entah itu beskap atau kebaya, itu rata-rata mereka menghubungi Naos Gallery gitu. Mbak, kalau Naos Gallery ini berdiri sejak kapan? Untuk Naos Gallery tersendiri itu berdiri setelah COVID, Mas. Jadi sekitar tahun 2021-an akhir mungkin ya. Karena sebelumnya ini kan berawal dari makeup artist, saya sendiri makeup artist, lalu saya mencoba mengumpulkan baju terutama untuk klien saya sendiri awalnya, dan setelah itu untuk perias-perias lain vendor. Jadi kita sebenarnya awal buka itu tidak melayani untuk klien umum, jadi untuk klien pribadi dan untuk vendor-vendor di Jogja. Niat saya untuk membantu para
MUA baru agar mendapatkan sewa baju yang terjangkau gitu. Tapi alhamdulillah semakin banyak koleksi, ternyata peminat dari umum itu luas, akhirnya kita buka untuk umum. Dan bahkan sampai sekarang pun kita tidak ada pasang plang di pintu gang masuk ataupun lainnya. Jadi selama ini pemasaran murni dari sosial media. Gitu. Oh iya, tetap ramai berarti Mbak ya? Alhamdulillah setiap hari kita rame, dan kalau untuk datang ke Naus itu rata-rata harus reservasi dulu. Jadi harus reservasi dulu, harus janjian dulu, karena biasanya kalau tidak janjian itu kita menumpuk. Seperti saat ini di dalam masih ada fitting. Nanti setelah isoma ada lagi. Jadi setiap hari kita sudah atur jadwalnya itu selalu full setiap harinya begitu. Oke, Mbak. Terus suka duka selama berdirinya Naus apa Mbak? Dukanya dulu ya, dukanya itu sampai saat ini Naus belum lagi mengirim paket untuk sewa keluar kota Naus gitu, karena ada satu kejadian yang dimana waktu dulu kita memang mengirim untuk luar kota juga, menyewakan untuk luar kota. Nah saat kita mengirim keluar kota yang kebetulan ke daerah Surabaya itu kena komplain, yang dimana komplainannya itu di luar luar akal gitu loh. Akhirnya karena kita juga istilahnya dimaki-maki, terus saya kena hatinya gitu kan, dikatain segala macam, padahal sudah saya sampai gratiskan, itu nominalnya lumayan saya gratiskan, saya tanggung ongkir PP-nya gitu, dan si klien ini masih tidak terima, padahal pas hari H juga dia pakai baju itu gitu. Akhirnya setelah kejadian itu saya tidak menerima untuk luar kota lagi, karena apabila ada kurang-kurang, namanya kita persewaan ya, mungkin ada yang nggak fitting, lalu saat baju dikirim kurang pas, kalau wilayah Jogja kan bisa kita langsung kirim saat itu juga, tapi kalau luar kota kita agak susah di situ. Jadi sementara kita tidak bisa luar kota, dukanya di situ. Tapi sukanya jelas lebih banyak ya, alhamdulillah dari awal berdiri sampai sekarang Naus tanpa iklan, tanpa bayar influencer, tanpa apapun, alhamdulillah terkenal sampai wilayah Jogja. Kita sudah sangat amat bersyukur saya gitu. Iya. Terus Jogja kan juga banyak persewaan ya Mbak. Kira-kira apa yang membuat Naus itu lebih dikenal, atau kenapa orang harus ke Naus gitu Mbak? Ya, pertama masalah harga. Harga Naus bersaing dengan persewaan lain yang bukan persewaan untuk foto 1 jam 2 jam ya, tapi persewaan yang memang jumlahnya hari. Jadi H-1 ambil, H+1 kembali, itu insya Allah Naus termurah se-Jogja. Kemudian yang kedua, koleksi Naus itu banyak. Selain koleksi banyak, bahan yang kita gunakan itu bahan-bahan bagus yang dibandingkan dengan harganya itu sangat murah. Jadi misalnya Naus punya koleksi seperti ini, contohnya beskap ini. Ini kalau bahan seperti ini, res di luar itu sewanya sekitar 250 ke atas. Tapi di Naus hanya separuhnya, sekitar 130, dan itu lengkap dari kepala sampai kaki. Yang kedua itu tadi ya perihal kelengkapan ya. Terus yang ketiga, Naus selalu mengutamakan kebutuhan klien. Jadi misal ada klien butuh 50 beskap kembar, di kita misal baru ada 25. Itu asalkan klien oke dengan warnanya sama gitu dan bersedia sewa di sini, akan saya buatkan kekurangannya. Berarti rela bikin baru? Iya, aman. Iya, selama misal butuh nih warna ini 50, kita stoknya mungkin 30, kan kurang 20 ya. Asalkan klien deal oke mau pakai ini, saya bikinkan kekurangannya. Nah, di situ yang membuat klien-klien wah, mau nih sewa perdana, harga istilahnya kan sewa perdana ya karena tambahan, tapi harganya sama gitu. Kalau ukuran katanya juga jadi kendala kan? Kalau ukuran, kendalanya itu untuk ukuran-ukuran khusus. Jadi kalau ukuran di Naus itu kan tersedia dari S sampai 8L. Itu patokan ukuran nasional. Tapi ada beberapa orang yang mungkin ukuran badannya itu L, tapi tinggi badannya itu tinggi banget, jadi 3L gitu. Nah itu yang harus kita edukasi ke klien ya, bahwa di sini itu persewaan ukuran ya standarnya gitu. Apabila ada yang orangnya tinggi, kalau pakai 3L bagus, tapi nggak cingkrang tapi badannya besar. Nah itu biasanya kita arahkan ke custom. Kalau custom beskap kebetulan di sini juga belum ada. Kalau custom beskap artinya kan nanti jadi hak milik klien gitulah. Kita belum menyediakan itu. Jadi
ya kita edukasi aja ke klien untuk ukuran-ukuran gitu, karena kita sudah menyediakan dari kecil sampai besar. Apabila ada yang kurang pas banget ya mohon dimaklumi gitu. Oke Mbak, terakhir kan Naus juga udah sekarang terbilang udah sukses ya Mbak. Kira-kira Alhamdulillah. apa impian ke depan Mbak, atau rencana atau apapun yang Mas di Naus rencanakan untuk Naus inginkan gitu? Kalau dari saya untuk Naus pribadi, harapan saya sebenarnya ingin lebih lengkap lagi koleksinya dan ingin lebih banyak lagi orang-orang yang bisa bekerja di Naus, baik itu di galeri ataupun di lapangan. Kita juga punya tim lapangan yang mana biasa untuk memakaikan busana di lapangan, make up dan sebagainya. Harapan Naus bisa lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi koleksi baju, lebih banyak lagi tim baik di galeri atau lapangan, dan lebih banyak lagi bisa bermanfaat untuk seluruh warga Jogja, khususnya yang membutuhkan persewaan beskap ataupun make up gitu. Jadi bisa bisa bermanfaat untuk lebih banyak lagi orang. Ya, jadi saya maju juga maksudnya kan. Betul, iya. Harapan saya begitu, mengingat jika kita membantu orang walaupun tidak secara tunai, kita membantu dengan pekerjaan ataupun dengan harga yang murah, itu sudah sangat membuat hati saya tenang gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama.